rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah dibacakan khutbatul hajjah tadi, yang mana kalimat yang dibacakan tadi adalah yang pernah dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan seorang dukun, di depan seorang tabib jahiliyah yang bernama Ad-Dimad Al-Ajdi. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ad-Dimad Al-Ajdi ini terkagum-kagum dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu mengatakan a'id alayya kalimatak sampai 3 kali. Rasulullah mengulang kembali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh sampai 3 kali. Setelah itu beliau ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, Babayatu aku berbaiat kepadamu, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, langsung bersyahadat. Jadi seorang dukun langsung dibersihkan cukup dengan dibacakan khutbatul hajjah tadi. Jadi kalimat yang diucapkan tadi termasuk kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW pertama kali, dan itu kalimat yang diberkahi. Buktinya apa? Seorang dukun yang bernama Ad-Dimad Al-Ajdi dibersihkan batinnya dari segala kesyirikan, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insyaallah ta'ala, kalau itu menjadi sebab keberkahan yang sama yang Allah berikan, semoga hati kita pun sama seperti dibersihkannya batinnya Ad-Dimad Al-Ajdi dari segala bentuk kotoran, terutama kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran dan kotoran-kotoran maksiat lainnya. Sehingga tidak heran kita sering mendengar para mubalik, para ustaz, para kiai dimulai dengan khutbatul hajjah, walaupun hukumnya tidak sampai wajib. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Dan semoga pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah melimpahkan ilmunya sehingga kita bisa mengamalkannya demi bekal untuk menghadapnya suatu hari kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada para nabi, para rasul, para sahabat dan semuanya. Baik, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Hadhihi Aqidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada beriman terhadap melihat Allah di hari kiamat dan di surga kelak, dan juga telah dibahas beriman adanya al-mitsaq, yaitu perjanjian di alam roh. Seluruh roh-roh manusia termasuk Nabi Adam dan keturunannya telah berjanji di hadapan Allah, yaitu mengatakan syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami telah bersaksi engkaulah satu-satunya sesembahan yang paling pantas untuk disembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kami mengucapkan ini di alam roh agar kami tidak termasuk orang-orang yang melalai di hari kiamat. Jadi memori kita saat ini sedang ditutup oleh Allah. Kita tidak bisa mengingat perjanjian yang pernah kita alami di alam roh. Walaupun demikian, kita diuji oleh Allah. Apakah kita mau beriman atau tidak dengan surat Al-A'raf ayat 172. Inilah kunci jawaban yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang kepada para hambanya, bahwa kita dahulu semuanya yang ada di sini, termasuk seluruh manusia yang ada di dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir,
itu sudah melewati proses perjanjian di alam roh. Allah SWT mengatakan di hadapan seluruh roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah sesembahan kalian? Kalian tidak boleh menyembah selain aku. Ya, semuanya kompak menjawab, bala syahidna. Ya benar, kami telah berjanji, telah bersaksi. Jadi kalau ada orang yang hidup di alam dunia ini, dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah ingkar janji dengan ucapan yang pernah dahulu dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ujian. Saya nggak ingat, iya memang kita nggak ingat, tetapi kita sudah dikasih kunci jawabnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Sama seperti kita misalnya pernah berhutang kepada saudara kita, betul-betul lupa gitu ya. Lalu kemudian saudara kita bisa membuktikan, Pak, Bapak punya hutang, tapi saya nggak ingat. Lah ini ada catatannya. Tanggal sekian, jam sekian, ini ada saksinya, besarnya sekian, masih ngelak juga. Oh iya, kalau gitu saya mau bayar hutang. Demikian juga kita pernah berjanji dengan Allah SWT di alam roh. Walaupun kita tidak ingat, catatannya ada. Apa catatannya? Surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Jadi kita tidak boleh beriman kepada tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya. Tidak boleh menyembah Allah dengan syariat selain syariat yang Allah tetapkan melalui para nabi dan para rasul. Tidak boleh kita mengkultuskan selain Rasul. Rasulullah pun tidak boleh diputuskan, apalagi selain Rasul. Rasulullah kita angkat beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke alam mimpi lalu mengingatkan para sahabat lewat mimpi. Tidak ada ceritanya, tidak ada riwayat. Rasulullah itu kalau membangunkan para sahabat gimana caranya? Datang ke kamarnya, diketuk pintunya, Pak. Rasulullah kalau membangunkan para istrinya tahajud gimana caranya? Datang ke rumahnya. Rasulullah istrinya 9, rumahnya terpisah. Itu diketuk satu persatu. Dibangunkan, bukan melalui mimpi. Ya. Rasulullah tidak bisa masuk ke alam mimpi dengan menyengaja. Rasulullah masih hidup. Ya, tapi anehnya di zaman sekarang, ya beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan salah seorang ASN, gitu ya, calon ASN. Ya. Itu ketika dia misalnya meninggalkan sholat, gitu, atau sholatnya terlambat, itu diingatkan lewat mimpi jemaah sekalian. Oleh siapa? Oleh gurunya katanya. Jadi gurunya bisa masuk alam mimpi. Ya. Dia meyakini itu adalah gurunya, dan gurunya juga membenarkan. Anehnya itu ya. Dan tentu ini adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Jadi yang masuk ke alam mimpi itu jin pintar, Pak. Aqdarallahu al-jinna tamatsala bani Adam. Allah memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk menyerupai siapa? Manusia. Di alam nyata bisa, apalagi di alam mimpi. Dan mereka meyakini betul kalau itu gurunya, mursyidnya bisa memberikan pengawasan kepada murid-muridnya. Ini tentu mengangkat berlebihan seorang manusia, lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Dan itu adalah kesyirikan. Kalau sudah syirik bagaimana? Nol itu amalan apapun. Jadi santai saja. Ya, iblis dan bala tentaranya itu santai saja. Kalau dia sudah musyrik, ngapain diganggu? Sholatnya ya khusyuk, ya, zikirnya khusyuk. Dia sudah jatuh kepada kesyirikan, meyakini kalau gurunya itu bisa masuk ke alam mimpi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan tidak heran kenapa? Karena gurunya sama. Dia bisa mendapatkan ilmu bukan dari proses tatap muka, bukan dari proses mulazamah, bukan dari proses talaki, duduk bersama guru, bukan. Tidak seperti sahabat berguru dengan para Rasulullah, tidak seperti tabi'in berguru dengan sahabat. Bergurunya lewat mimpi. Na'udzubillah min dzalik. Ya sudah saya share artikelnya Pak Ustaz Agus. Itu bukti salah satu konkret bahwa masih banyak orang-orang yang tidak memiliki pemahaman
terhadap akidah yang benar, sehingga mudah sekali ditipu, mudah sekali kena prank kalau zaman sekarang. Kena prank itu, kena prank jinnya, kena prank gurunya, double. Ya, kesesatan demi kesesatan bertumpuk di dalam diri seseorang karena kejahilan, karena jauh dari ilmu, karena tidak mau belajar. Baik, berikutnya kita lanjutkan bab al-imanu fil hukmi bil kufri wal iman. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis, wala ukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yasta'illa amran ma'luman minad dini bidarurati tahrimu. Ya. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini dua kelompok besar manusia di alam dunia ini cuma ada dua. Ada ahlul iman, yaitu orang-orang mukmin, dan ada orang-orang yang keluar dari Islam atau kafir. Kalau kita mau pelajari bahasa, penyebutan kafir ini adalah penyebutan yang paling halus. Ya, makna kafir itu maknanya apa? Tertutup. Ya, maknanya tertutup. Mereka ditutupi dari hidayah. Beda kalau orang di luar Islam menyebut kita itu dengan ucapan yang tidak enak didengar. Orang-orang ahli kitab menyebut di luar mereka apa namanya? Domba-domba yang sesat. Enak gak diucapkan? Enggak enak gitu. Domba-domba yang sesat. Ya. Demikian juga dari kalangan Yahudi, mereka menyebut di luar kelompoknya, saya lupa namanya itu. Pokoknya kalau diterjemahkan itu kasar, nggak enak. Ya, demikian juga orang Hindu, orang Buddha menyebut di luar agamanya itu dengan istilah-istilah yang tidak enak didengar. Sebagaimana tadi orang-orang ahli kitab Nasrani menyebut di luar kelompoknya namanya apa? Domba-domba yang sesat. Ya. Sedangkan Islam menyebut di luar Islam apa namanya? Kafir. Kafir itu maknanya apa? Orang yang tertutupi. Ya. Halus atau kasar? Halus. Ya. Tapi aneh, banyak orang yang berat justru nggak terima malah dengan bahasa yang halus. Janganlah menyebut orang di luar Islam dengan kata-kata kafir, menyinggung perasaan. Enggak, justru kalau kita pelajari bahasa Arab yang benar, justru itu bahasa yang paling halus, bukan bahasa yang kasar. Jadi makna kafir itu adalah orang yang masih ditutup. Tidak sekasar penyebutan orang-orang di luar Islam menyebut di luar kelompoknya dengan istilah yang tidak enak didengar. Ya. Al-Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan seorang ahli kiblat, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim gara-gara dia jatuh dalam dosa, selama dia tidak menghalalkannya. Ya. Perkara-perkara yang maklum minad dini bidururah tahrimu. Misalnya ada orang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa besar seperti zina misalnya, atau mabuk, ya, atau melakukan ya korupsi. Selama dia tidak mengatakan perbuatan maksiatnya itu dengan ucapan ini halal, dia tidak pernah mengucapkan itu, maka tidak boleh kita kafirkan. Ya. Karena apa? Karena dia belum merubah saya. Dia tahu perbuatan yang dia lakukan itu dosa. Dia mengikuti hawa nafsu. Tapi dia masih meyakini yang dia lakukan itu adalah keharaman. Maka orang yang seperti ini masih muslim. Hanya saja imannya berkurang. Tidak boleh kita kafirkan. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi tidak sembarangan, ya. Belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus berefek positif. Tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah menyesat-nyesatkan orang tanpa kaidah, tanpa aturan syariat. Ya, hukumnya terlarang. Jadi kalau ada orang belajar akidah 1, 2, 3 kali pertemuan,
lalu dia bermudah-mudahan dengan lisannya menyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, berarti ada yang salah. Salah kitabnya, salah gurunya. Mungkin saja kitabnya benar, ditulis oleh para ulama, tetapi cara memahaminya keliru. Ya, saya pernah menemukan sebuah kitabnya benar, namun sayang pematerinya, cara memahaminya keliru. Kenapa? Karena sebelum dia pulang dari Timur Tengah, dia berguru dengan tokoh ISIS yang sudah dipenjara. Ya, sudah dipenjara oleh pemerintah Saudi. Ya, dia hijrah ke Tunisia. Di Tunisia dia mengajak para pemuda untuk bergabung dengan ISIS. Jejak digitalnya ada, rekamannya ada, pulang ke Mekah ditangkap oleh pemerintah Saudi. Ya, sudah ditangkap sejak tahun 2015-an yang lalu. Divonis 18 tahun penjara. Tokohnya bernama Ahmad Umar Al-Hazimi. Ternyata ada orang yang berguru dengan orang ini, pulang ke Indonesia. Di Indonesia mengajarkan para pemuda mudah sekali mengkafirkan. Dan itu pernah datang ke Pontianak, yang ke daerah Paripurma. Ya, sudah saya sampaikan ke pihak yang berwajib. Mudah-mudahan sampai. Ya, mudah sekali mengkafirkan. Jadi orang yang misalnya melakukan kesyirikan karena kejahilan, langsung divonis kafir. Ya, langsung divonis kafir. Tidak dirinci. Ya, tidak dirinci. Padahal di antara para sahabat saja ada seorang sahabat yang pernah jatuh kepada kesyirikan karena kejahilan. Sahabat itu melihat raja-raja di Romawi itu dimuliakan dengan cara rakyatnya sujud kepada raja, sujud tak ketara. Lalu kemudian para sahabat cemburu. Ya, Rasulullah jauh lebih mulia daripada raja-raja Romawi. Ketika datang ke Madinah menghadap Rasulullah, sujud. Itu perbuatan syirik atau bukan? Perbuatan syirik, tapi Rasul tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena nggak tahu kalau itu perbuatan syirik. Ya. Lalu Rasulullah tidak mengkafirkan. Rasulullah tidak menyuruh sahabat tadi untuk bertobat, tidak, karena nggak tahu. Ya, nggak tahu, nggak disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, enggak. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan, ya, maka diberikan uzur, diberikan pemakluman karena nggak tahu. Ya. Demikian juga Abu Bakar Al-Lisi, beliau seorang sahabat yang mulia. Ya. Beliau baru saja masuk Islam, lalu kemudian karena kebiasaan lama itu belum hilang, masih nempel. Ij'al lana ya Rasulullah, jadikan kami data anwa, pohon keramat, sebagaimana pohon yang dimiliki orang-orang musyrik. Rasulullah terkejut, kaget, waduh, baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat kok sudah minta pohon keramat. Meminta pohon keramat termasuk kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Tapi Rasulullah memaafkan, memaklumi. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi ketidaktahuan itu faktornya banyak. Bisa jadi dia jauh dari kota, daerah yang terpencil, atau dia berada di kota cuman belum menemukan guru yang bisa membimbing dia, membimbing dengan akidah yang benar. Bisa jadi faktornya banyak. Ya. Maka kita tidak sembarangan mengkafir-kafirkan orang tanpa kaidah yang benar. Dan di dalam syariat Islam, untuk memvonis seseorang itu melakukan kriminal, siapa yang memutuskan? Sipil atau hakim? Hakim, nggak boleh sembarangan kita. Jangankan pelaku kesyirikan, pelaku kejahatan saja. Kita nggak boleh mengatakan si A, si B itu pencuri, nggak boleh. Termasuk pencemaran apa? Baik. Ya, kalau menduga mungkin iya, tapi itu pun kita nggak boleh mengucapkan namanya, karena sebelum diputuskan oleh hakim nggak boleh. Bisa jadi dugaan kita tidak benar. Ya.
Jadi untuk memutuskan seseorang itu pelaku kejahatan itu harus melalui proses pengadilan. Apalagi pelaku kesyirikan lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi kita tidak sembarangan mengkafirkan manusia gara-gara dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Bayangkan kalau seseorang itu gampang sekali dikafirkan, berarti dia tidak boleh, hartanya tidak boleh diwariskan kepada keturunannya kalau dia meninggal. Ya. Dia tidak boleh jadi wali bagi anak perempuannya. Dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Bayangkan. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan status musyrik, tidak sembarangan. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya apakah si fulan itu telah kafir, mereka berhati-hati. Bisa jadi si fulan ketika meninggal dunia sudah bertobat. Saya tidak bertemu dengan yang bersangkutan, saya tidak berani mengkafirkan. Ya. Mereka sangat berhati-hati. Ya. Jadi tugas untuk memberikan vonis kejahatan, baik itu kejahatan biasa ataupun kejahatan yang menyangkut akidah, itu tugasnya para hakim syariah. Ya, kita tidak punya wewenang. Kita belajar akidah ini dalam rangka untuk membentengi kita, membentengi istri, anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah. Berarti kita perlu fondasi yang kuat. Aw yajhadu amran ma'luban min ad-din bi darurah wujubuhu. Demikian juga kita tidak boleh mengkafirkan orang yang meninggalkan kewajiban. Kadang dia sholat, kadang tidak, gitu ya. Dia meninggalkan kewajiban. Ya. Kadang dia puasa, kadang tidak, gitu ya. Dia masih statusnya muslim, tidak boleh kita kafirkan selama dia tidak mengatakan sholat itu nggak wajib. Ya. Artinya dia belum merubah syariat. Dia tahu sholat itu wajib, cuman kadang malas, ya. Kadang dia meninggalkannya. Ya, kadang meninggalkan, kadang melakukan. Tidak meninggalkan semuanya. Kalaupun meninggalkan semuanya, ini ada perincian dari kalangan para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat secara totalitas, nah dia bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Tapi kalau kadang sholat, kadang tidak, dia masih muslim. Ya. Aw yaf'aluna kidon min nawakidil Islam qauliyan aw amaliyan. Jadi seseorang selama dia belum melakukan pembatal keislaman, baik itu secara ucapan dan amalan, kita tidak boleh bermudah-mudahan mengeluarkannya dari Islam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang paling berhati-hati di dalam memvonis. Ya. Wa usamma ahlal kiblat muslimina madamu musaddiqina bima ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alu naqidan min nawaqidil Islam qauliyan aw amaliyan aw i'tiqadiyan. Kita menamakan ahli kiblat dengan nama muslim selama mereka masih meyakini, membenarkan apa yang dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kiblatnya sama, jumlah rakaatnya sama, kitab sucinya sama, Al-Qur'annya sama, yang disembah sama, maka dia muslim. Wala ushidu li muayyanin bi jannati wala narin illa liman syahidtu lahu al-nususa. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan seseorang itu pasti masuk surga, dan juga sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk neraka kecuali ada dalilnya. Ya, kecuali ada dalilnya. Misalnya kita punya guru secara lahiriah, guru kita ini soleh secara lahiriah. Apakah kita boleh mengatakan pasti guru saya masuk surga? Enggak boleh, jemaah sekalian. Enggak boleh. Cukup kita mengatakan semoga guru kita masuk ke dalam surga.
Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa guru kita. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan guru kita pasti masuk surga. Ya. Demikian juga ketika kita melihat ahli maksiat, secara lahiriah kita melihat orang itu setiap hari banyak melakukan maksiat. Dia masih muslim, ya, tapi sering melakukan maksiat. Kita tidak boleh ya mengatakan orang tersebut pasti masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya. Inilah yang paling menguatkan batin kita. Di satu sisi kita tidak boleh mengkultuskan berlebih-lebihan, mengangkat seseorang berlebih-lebihan dari kadarnya. Di sisi yang lain kita tidak boleh menghilangkan rahmat kasih sayang kepada sesama muslim walaupun dia ahli maksiat, sehingga dia berhak untuk didoakan supaya dia berhenti, supaya dia mendapatkan hidayah, ya, sehingga dia tidak mengulanginya kembali, sehingga dia dijauhkan dari maksiat, berkurang, minimal berkurang maksiatnya. Jadi kita seimbang, tengah-tengah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Seperti kal as'arati Wasabit bin Qais bin Sammas wa ghairihi minas sahabat. Beda dengan orang-orang yang disebutkan oleh dalil semasa hidup, disebutkan namanya. Orang tersebut masuk ke dalam surga. Di antaranya 10 orang sahabat ditambah Sabit bin Qais, disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Terus sampai 10 Rasulullah menyebutkan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah namanya apa? Hadis. Hadis sejajar dengan wahyu. Ala ya utitul kitaba wa mislahum. Ketahuilah aku diutus dengan diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Hadis termasuk dalil. Rasulullah berdalil mengucapkan hadis, menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan para sahabat secara umum semuanya ahli surga, semuanya dijamin masuk surga. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, Allah telah ridho kepada seluruh sahabat dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri, dan Allah telah menjanjikan kepada mereka surga. Itu secara umum tanpa menyebut nama. Adapun secara khusus 10 orang sahabat pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ditambah 1 Sabit bin Qais, 11. Wa arjulil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwallahu anhum wa yudkhilahum al-jannata birahmatihi. Ya. Dan kita tentu saja berharap kita dan seluruh kaum muslimin itu dimaafkan oleh Allah, dimasukkan semuanya ke dalam surganya dengan kasih sayang. Wa la amanu alaihim wa akhafu ala al-musii wa astaghfiru lahu wa la uqannituhu min rahmatillah. Kita tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan seorang pun itu pasti masuk surga tanpa disertai dalil. Sealim apapun, sesoleh apapun, kita tidak boleh. Wah, si fulan itu pasti mati syahid, enggak. Ya, semoga si fulan mati syahid, boleh. Ya, semoga para mujahidin yang ada di Palestina itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan syahid. Mendoakan boleh, tapi kalau memastikan pasti orang-orang itu yang sedang berperang melawan orang-orang kafir pasti mati syahid, itu tidak boleh, hukumnya terlarang. Ya. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat terkagum-kagum dengan seorang pemuda pemberani, tebasan pedangnya banyak sekali di punggung,
di dada, gitu ya. Dan dia mati. Mereka yakin betul, wah pemuda ini pasti masuk surga. Terdengar oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah melalui wahyu, melalui malaikat Jibril diberitahu kalau pemuda tadi ternyata mati bukan dalam keadaan mati syahid. Dia mati bunuh diri dan tidak ada yang melihat kecuali diberitahukan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Jadi dia tidak menahan rasa sakit, tidak mampu menahan rasa sakit. Banyak luka, lalu kemudian dia menancapkan dirinya. Dan tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah kemudian memberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengklarifikasi, pemuda yang tadi yang paling depan itu mati, itu bukan mati syahid. Dia mati suruh khotimah. Bunuh diri nggak tahan, ingin cepat menghilangkan rasa sakit, dia bunuh diri, menancapkan diri. Ya, diklarifikasi oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita memastikan seseorang itu pasti mati syahid, walaupun secara zahiriyah dia mati di medan perang, kecuali ada dalil. Cukup kita mendoakan saja. Sehingga para ulama memakruhkan kita memberikan gelar di depan nama seseorang asyahid, nggak boleh. Karena kata asyahid itu ada alif lamnya, ma'rifat, yang terjemahnya orang itu telah mati syahid. Terjemahnya begitu. Tapi kalau kalimatnya dirubah, semoga Allah mensyahidkan orang tersebut, boleh. Ya. Wa uhibbu ahlal adli wal amanati wa abghulu ahlal jawri wal khiyanati. Ahlussunnah wal jamaah, kita wajib mencintai orang-orang yang berbuat adil dan amanah. Ahlussunnah wal jamaah wajib membenci orang-orang yang menyimpang dan khianat. Yang dibenci perbuatannya, ya. Kita tidak boleh setuju dengan penyimpangan. Kita tidak boleh memberikan persetujuan dengan khianat. Wa atba'u sunnata wal jama'ata wa ajtanibu as-sududa wal khilafa wal firqata. Hendaknya seseorang itu senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah para sahabat, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, menjauhi dari memisahkan diri dari tuntunan Nabi dan sunnah para sahabat. Berkelompok-kelompok memisahkan diri, ya tidak boleh. Wa akilul ilma ila Allah fima istabaha alayya ilmuhu, dan menyerahkan ilmu yang datang dari Allah yang menurut kita samar, menurut kita belum paham, kita serahkan kepada ahlinya. Ya. Kalau kita tidak tahu, tanya orang yang lebih alim. Ya, jangan kemudian kita persepsikan dengan otak kita sendiri, nanti salah. Ya. Kalau kita nggak tahu, kita serahkan kepada orang-orang yang kompeten. Wa arus salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum wa la ushiru ala ahli minhum bi kufrin wa la syirkin wa la nifaq ma lam yudhir minhum syai'un min dzalika wa aqilu sarairahum ila Allah ta'ala. Ahlussunnah wal jamaah meyakini boleh sholat jadi makmum di belakang imam walaupun dia ahli maksiat, boleh, selama dia belum melakukan pembatal keislaman. Wah, imamnya bandar judi misalnya gitu ya. Terus gimana kita sholat di belakangnya? Sah selama dia tidak melakukan kesyirikan. Wah, itu imamnya ya sering selingkuh ya, dengan wanita yang tidak halal, ya, sering berzina. Gimana nih? Sah nggak sholatnya di belakang? Sah. Walaupun kita tetap diberikan pilihan. Kalau misalnya ada imam yang soleh, tentu lebih afdol sholat di belakang imam yang soleh. Tetapi kalau secara umum ini sah, gitu ya, sah, boleh saja. Ya, apalagi masjidnya berjauhan,
Ya, kita kalau masjid sana jauh, adanya masjid yang itu dan imamnya belum soleh, imamnya pelaku maksiat, maka hukumnya tetap sah. Ya, boleh sholat di belakangnya menjadi makmum. Ahlussunnah wal jamaah wala aro al-khuruja 'ala al-a'imma wa ulalatil umur wa in jaru. Ahlussunnah wal jamaah tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah walaupun mereka berbuat jahat kepada rakyatnya. Ya, selama mereka masih muslim. Ya, alhamdulillah ya, ormas terbesar di Indonesia, tertua Muhammadiyah, terbesar Nahdlatul Ulama, mereka tidak pernah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pemberontakan kepada NKRI, tidak pernah. Mereka paham, karena ini termasuk usul Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun oknum-oknum pribadinya tidak bisa dijadikan standar, ya, tidak bisa dijadikan standar. Oh, mantan ketua ini pernah mengajak memberontak misalnya, nah itu tidak bisa dijadikan standar, ya. Tapi secara formal mereka tidak pernah mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Adapun mereka memberikan nasihat, itu memang tugasnya mereka. Ulama-ulama di antara mereka memberikan nasihat kepada pemerintah. Itu tugasnya. Ya, tapi tidak pernah memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Inilah di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi orang yang mudah sekali melakukan pemberontakan, terutama dengan pedang, ya, mengangkat senjata misalnya, memberontak kepada penguasa yang sah, walaupun atas dasar kebencian karena penguasa tersebut berbuat dolim, berarti dia sudah melanggar di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Selama mereka tidak melakukan pembatal keislaman, wajib kita tetap taat, wajib kita tetap taat dalam aturan yang diberlakukan mereka selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu. Barangkali setelah ini akan kita jawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.